Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imro'atul Lutfiyah Mahmada dengan NIM 126203203 nomor absen 32 dari Tadris Matematika kelas 3B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah keterampilan dasar mengajar yang diampu oleh Ibu Farid Imro'atus Sholehah, Sarjana Sains Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai sistem persamaan linear dua variabel kelas 8 SMP atau MTS. Oh ya, sebelum itu kita ketahui dulu yuk apa itu SPLDV. Di kelas 7 tentunya kamu sudah mempelajari materi tentang persamaan linear satu variabel atau PLSV ya. Selain ada PLSV, ada juga yang namanya persamaan linear dua variabel nih. Lalu apa sih bedanya PLSV dengan PLDV? Bedanya, kalau PLSV persamaannya hanya memiliki satu variabel saja, sedangkan PLDV persamaannya memiliki dua variabel. Nah, variabel-variabel ini hanya memiliki pangkat atau derajat bernilai 1. Kamu bingung nggak nih? Kalau bingung, yuk perhatikan contoh setelah ini. Perbedaan SPLSV dan SPLDV. AX plus B sama dengan C merupakan persamaan linear satu variabel dengan variabelnya yaitu X. Sedangkan PX ditambah QY sama dengan R merupakan persamaan linear dua variabel dengan variabelnya yaitu X dan Y. Bagaimana? Sudah paham kan letak perbedaannya? Apabila terdapat dua atau lebih PLDV yang memiliki hubungan satu sama lain dan memiliki satu buah penyelesaian, maka itulah yang dinamakan dengan SPLDV. Bentuk umum SPLDV adalah sebagai berikut. Persamaan 1. AX ditambah BY sama dengan C, atau persamaan 2 DX ditambah EY sama dengan F. Keterangannya yaitu sebagai berikut. Dengan X dan Y variabel berpangkat 1, A, B, D, dan E merupakan koefisien, dan C dan F merupakan konstanta. Fungsi SPLDV. SPLDV ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang membutuhkan penggunaan matematika, seperti menentukan harga suatu barang, mencari keuntungan, penjualan, sampai menentukan ukuran suatu benda. Oh ya, seperti yang sudah dituliskan sebelumnya, terdapat langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan SPLDV, yaitu yang pertama, mengganti setiap besaran yang ada di masalah tersebut dengan variabel, biasanya dilambangkan dengan huruf atau simbol. Yang kedua, membuat model matematika dari masalah tersebut. Model matematika ini dirumuskan mengikuti bentuk umum SPLDV. Yang ketiga, mencari solusi dari model permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penyelesaian SPLDV. Nah, karena kamu sudah tahu apa saja langkah-langkahnya, sekarang ayo kita coba berlatih soalnya. Contoh soal, Leo ingin melakukan lompat tali. Misalkan tali yang digunakan Leo memiliki panjang 70 cm, lebih pendek dari tinggi badan Leo. Agar tali tersebut tidak tersangkut di tubuh Leo, setidaknya tali tersebut harus 2 kali lebih panjang dari ukuran sebelumnya. Jadi apabila diukur kembali, maka ukuran 2 kali panjang tali akan 30 cm lebih panjang dari tinggi badan Leo. Tentukan berapa ukuran panjang tali yang digunakan serta tinggi badan Leo, berapa panjang tali yang harus
gunakan agar tidak tersangkut di tubuh Leo. Penyelesaiannya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengganti semua besaran yang ada di dalam soal dengan variabel. Kita misalkan X sama dengan panjang tali dalam cm dan Y adalah tinggi badan dalam cm. Langkah kedua yaitu kita buat model matematika dari permasalahan tersebut. Panjang tali 70 cm lebih pendek dari tinggi Leo, maka X sama dengan Y dikurangi 70 atau X ditambah Y sama dengan 70. 2 kali panjang tali 30 cm lebih panjang dari tinggi Leo, maka 2X dikurangi 30 ditambah Y atau 2X dikurangi Y sama dengan 30. Sehingga diperoleh model matematikanya sebagai berikut. Persamaan 1 min X ditambah Y sama dengan 70. Persamaan 2 2X dikurangi Y sama dengan 30. Langkah ketiga yaitu mencari nilai X dan Y sebagai solusi dari masalah di atas dengan menggunakan penyelesaian SPLDV. Sampai di sini, kamu sudah paham kan? Ternyata metode penyelesaian SPLDV ini gak hanya satu saja loh, melainkan ada 4 macam metode penyelesaian yang akan dibahas. 4 metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan SPLDV yaitu yang pertama dengan metode grafik, yang kedua bisa menggunakan metode eliminasi, yang ketiga metode substitusi, dan yang keempat yaitu bisa menggunakan metode gabungan atau campuran, atau artinya gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Metode grafik. Langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLDV dengan cara metode grafik yaitu sebagai berikut. Langkah pertama, tentukanlah nilai koordinat pada titik potong masing-masing pada persamaannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Gambarkan grafik dari masing-masing persamaan pada suatu bidang kartesius. Langkah yang kedua, apabila kedua garis terhadap grafik yang berpotongan pada suatu titik, maka himpunan penyelesaiannya mempunyai satu anggota. Apabila kedua garis sejajar, maka himpunan penyelesaiannya tidak mempunyai anggota, maka bisa dikatakan bahwasanya himpunan pada penyelesaiannya yaitu himpunan kosong dan dapat ditulis sebagai berikut. Apabila kedua garis tersebut saling berhimpit, maka pada himpunan penyelesaiannya memiliki anggota yang tak terhingga. Supaya kita lebih memahaminya lagi mengenai metode grafik SPLDV, mari kita lihat contoh soalnya dan juga pembahasannya yaitu sebagai berikut. Contoh soal SPLDV dengan metode grafik. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini, yaitu persamaan 1, X ditambah Y sama dengan 5, persamaan 2, X dikurangi Y sama dengan 1. Penyelesaiannya. Langkah pertama, tentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Titik potong persamaan 1 yaitu X ditambah Y sama dengan 5. Menentukan titik potong pada sumbu X, maka syaratnya yaitu Y sama dengan 0. X ditambah Y sama dengan 5, X ditambah 0 sama dengan 5, maka X sama dengan 5. Maka titik potongnya yaitu 5,0. Titik potong persamaan 1 yaitu X ditambah Y sama dengan 5. Menentukan titik potongnya pada sumbu Y, maka syaratnya yaitu X sama dengan 0. X ditambah Y sama dengan 5, 0 ditambah Y sama dengan 5, maka Y sama dengan 5. Maka titik potongnya yaitu 0,5. Titik potong persamaan 2 yaitu X dikurangi Y sama dengan 1. Menentukan titik potong pada sumbu X, maka syaratnya yaitu Y sama dengan 0.
X dikurangi Y sama dengan 1, X dikurangi 0 sama dengan 1, maka X adalah 1. Maka titik potongnya yaitu 1,0. Titik potong persamaan 2 yaitu X dikurangi Y sama dengan 1. Menentukan titik potong pada sumbu Y, maka syaratnya yaitu X sama dengan 0. X dikurangi Y sama dengan 1, 0 dikurangi Y sama dengan 1, maka nilai Z-nya yaitu min 1. Maka titik potongnya yaitu 0,-1. Langkah kedua, gambarlah grafik dari masing-masing titik potong persamaan 1 dan 2, maka hasilnya bisa dilihat dari gambar berikut. Diketahui ada garis persamaan X ditambah Y sama dengan 5 dan X dikurangi Y sama dengan 1 dengan titik potong 3,2. Dari gambar grafik titik potongnya yaitu 3,2 kan. Nah, maka hasil dari himpunan penyelesaiannya yaitu 3,2. Yang kedua yaitu menggunakan metode eliminasi. Langkah-langkah menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi. Metode eliminasi ini ialah salah satu dari metode maupun cara menyelesaikan sistem pada persamaan linear dua variabel dengan cara mengeliminasikan maupun menghilangkan salah satu perubahan pada variabel dengan menyamakan koefisien dan dari persamaan tersebut. Cara menghilangkan salah satu dari perubahannya yaitu dengan cara memperhatikan tandanya. Apabila tandanya sama dengan positif atau negatif dengan negatif, maka untuk mengeliminasinya dengan cara mengurangkannya. Dan sebaliknya, apabila tandanya berbeda, maka gunakan sistem penjumlahan. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai langkah-langkah, mari perhatikan contoh soal SPLDV eliminasi sebagai berikut. Contoh soal SPLDV eliminasi, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini, yaitu persamaan 1 X ditambah 3Y sama dengan 15 dan persamaan 2 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Penyelesaiannya diketahui persamaan 1 yaitu X tambah 3Y sama dengan 15 dan persamaan 2 yaitu 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Langkah yang pertama yaitu kita harus menentukan variabel mana yang akan dieliminasi lebih dulu. Kali ini kita akan menghilangkan nilai X-nya lebih dulu agar kita dapat menemukan nilai Y. Maka caranya yaitu X ditambah 3Y sama dengan 15, 3X ditambah 6Y sama dengan 30, X ditambah 3Y sama dengan 15, dan apabila 3X ditambah 6Y sama dengan 30 dibagi 3, maka hasilnya X tambah 2Y sama dengan 10. Langkah yang kedua yaitu eliminasi persamaan 1 dan 2 sampai hasilnya X ditambah 3Y sama dengan 15 dan X ditambah 2Y sama dengan 10. Jika dikurangi hasilnya yaitu Y sama dengan 5. Langkah yang ketiga yaitu agar kita dapat mengetahui nilai X-nya. Caranya yaitu X tambah 3Y sama dengan 15 dan 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1, hasilnya yang atas 2X ditambah 6Y sama dengan 30 dan yang bawah 3X tambah 6Y sama dengan 30. Pada eliminasi persamaan 3 dan 4, hasilnya akan menjadi 3X ditambah 6Y sama dengan 30, 2X ditambah 6Y sama dengan 30, jika dikurangi hasilnya yaitu X sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 0,5. Yang ketiga yaitu menggunakan metode substitusi.
Metode substitusi ini merupakan suatu metode maupun cara menyelesaikan SPLDV dengan cara menggantikannya dari salah satu perubahan maupun variabel. Berikut merupakan langkah-langkah guna menyelesaikan SPLDV. Yang pertama, kita harus merubahnya dari salah satu persamaan yang menjadikan salah satu bentuk dari X sama dengan CY ditambah D maupun dengan cara Y sama dengan AX ditambah B. A, B, C, dan D ialah merupakan nilai yang telah ada persamaannya. Caranya, kalian harus mencari dari dua persamaan tersebut dan carilah dari salah satu persamaan yang termudah dulu. Yang kedua, kalau sudah mendapatkan persamaannya dari substitusinya nilai X atau nilai Y. Dan yang ketiga, selesaikan persamaannya sampai mendapatkan nilai X maupun Y. Yang keempat, dan setelah itu dapatkan nilai dari variabel yang belum diketahui pada hasil langkah sebelumnya. Contoh soal SPLDV dengan metode substitusi. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini, yaitu persamaan 1 min X ditambah Y sama dengan 70 dan persamaan 2 2X dikurangi Y sama dengan 30. Penyelesaiannya diketahui persamaan 1 min X ditambah Y sama dengan 70 dan persamaan 2 yaitu 2X dikurangi Y sama dengan 30. Dalam metode substitusi, kamu bisa mencari nilai X atau nilai Y terlebih dahulu, bebas yang mana, tapi lihat dulu persamaan yang membuat jadi lebih sederhana. Langkah pertama, dari dua persamaan di soal, cari nilai X lebih dulu, lalu ubah nilai Y ke dalam variabel X. Langkah kedua, dari persamaan 1 min X ditambah Y sama dengan 70, maka Y sama dengan 70 ditambah X. Langkah ketiga, substitusikan nilai Y ke dalam persamaan 2. 2X kurangi Y sama dengan 30, masukkan nilai Y yaitu 70 ditambah X. Sehingga 2X dikurangi 70 dikurangi X sama dengan 30. Lalu hasilnya yaitu X sama dengan 100. Langkah keempat, substitusikan nilai X ke persamaan Y sama dengan 70 ditambah X. Lalu masukkan nilai X yaitu 100 sehingga nilai Y adalah 170. Berdasarkan metode substitusi diperoleh nilai X sama dengan 100 dan Y sama dengan 170. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 100,170. Yang keempat yaitu menggunakan metode gabungan atau campuran atau gabungan eliminasi dan substitusi. Pada metode gabungan sering disebut dengan metode campuran, yaitu suatu cara atau metode untuk menyelesaikan suatu permasalahan linear dengan menggunakan dua metode tersebut, yaitu dengan cara eliminasi dan juga substitusi secara bersamaan. Karena pada masing-masing metode ini memiliki keunggulannya masing-masing, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada metode eliminasi ini memiliki suatu keunggulan yang baik di awal penyelesaiannya. Yang kedua, pada metode substitusi ini juga memiliki suatu keunggulan yang baik pula di akhir penyelesaiannya. Dan yang ketiga, maka dengan cara menggabungkan kedua metode tersebut akan dapat mempermudah di dalam menyelesaikan SPLDV-nya. Supaya lebih jelas lagi mengenai penggunaan pada metode gabungan, mari perhatikan contoh soal SPLDV berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini. Persamaan 1, 3X ditambah 5Y sama dengan 16, dan persamaan 2 yaitu 4X ditambah Y sama dengan 10.
Penyelesaiannya diketahui persamaan 1 yaitu 3x ditambah 5y sama dengan 16, persamaan 2 4x ditambah y sama dengan 10. Langkah pertama, tentukan variabel mana yang akan dieliminasi terlebih dahulu. Misalkan kita akan mencari nilai x terlebih dahulu, maka untuk mencari nilai x samakan koefisien y. 3x ditambah 5y sama dengan 16, 4x ditambah y sama dengan 10, yang atas kalikan 1, yang bawah kalikan 5, maka hasilnya yang atas tetap 3x ditambah 5y sama dengan 16, dan yang bawah 20x tambah 5y sama dengan 50. Kurangi 5y kurangi 5y sama dengan 0, 3x kurangi 20x sama dengan min 17x, hasil x-nya yaitu sama dengan 2. Langkah kedua, substitusikan nilai x salah satu persamaan untuk memperoleh nilai y. Misalkan kita akan mensubstitusi nilai x ke dalam persamaan 2, maka 4x ditambah y sama dengan 10, x-nya tadi masukkan ke persamaan 2, maka hasilnya z yaitu sama dengan 2. Berdasarkan metode gabungan, diperoleh nilai x sama dengan 2 dan y sama dengan 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 2,2. Dari 4 metode penyelesaian SPLDV, kamu lebih suka cara yang mana nih? Kalau saya lebih suka pakai cara gabungan, yaitu gabungan dari eliminasi dan substitusi. Cara gabungan ini merupakan salah satu metode penyelesaian SPLDV yang banyak dipakai loh. Dari keempat metode penyelesaian SPLDV akan diperoleh hasil yang sama jika kamu menyelesaikan sebuah soal. Jadi bebas ya sebenarnya mau pakai metode yang mana saja, karena hasilnya pun akan tetap sama. Meskipun begitu, kamu harus tetap menguasai keempat-empatnya ya. Oke. Apa tanggapanmu setelah mempelajari keempat metode penyelesaian SPLDV di atas? Mudah kan? Meskipun kelihatannya panjang dan rumit, tapi jika kamu memperbanyak latihan soal, itu pasti akan mempermudah kamu dalam menyelesaikan soal SPLDV. Alhamdulillah. Demikian penjelasan materi mengenai sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.